1. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Apa sih paragraf? Bagaimana sih ciri-ciri dari paragraf? Seperti apa sih unsur-unsur paragraf? Dan seperti apa sih syarat dari sebuah paragraf? Baik teman-teman, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Atau paragraf adalah unsur pembentuk wacana yang membahas tentang suatu topik ya teman-teman. Seperti apa sih ciri-ciri dari paragraf? Ciri-ciri dari paragraf itu yang pertama, paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Yang kedua, paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Yang ketiga, kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis ya teman-teman. Yang keempat, paragraf mengandung suatu ide, pokok, dan beberapa kalimat penjelas. Itulah 4 ciri dari paragraf ya teman-teman. Yang berikut ada seperti apa sih unsur dari paragraf tersebut? Ada 4 unsur dari paragraf ya teman-teman. Yang pertama itu gagasan utama, yang kedua itu kalimat utama, yang ketiga kalimat penjelas, dan yang keempat itu konjungsi ya teman-teman. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf ya teman-teman. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan menjelaskan apa sih syarat paragraf. Syarat dari paragraf itu, setiap paragraf harus memuat 2 bagian penting, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang inti dari ide atau gagasan dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan atau detail rincian dari kalimat pokok suatu paragraf ya teman-teman. Kalimat penjelas harus memenuhi syarat kohesi dan koherensi. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih kalimat kohesi dan koherensi itu? Kalimat kohesi adalah semua kalimat dalam paragraf secara bersamaan mendukung gagasan pokok. Itulah kalimat kohesi. Sedangkan kalimat koherensi adalah perpaduan hubungan antara kalimat dan kalimat lain dan paragraf tersebut, dalam paragraf tersebut ya teman-teman. Itulah perbedaan kalimat kohesi dan koherensi. Nah teman-teman, berikut adalah contoh paragraf pemakaian pengulangan kata dan contoh pemakaian kata ganti dan contoh paragraf pemakaian konjungsi ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih. Itu saja yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebih saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafli Rapsenjani, biasa dipanggil Fli. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang paragraf. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman saya yaitu Jason sudah menjelaskan apa itu paragraf. Untuk lanjut ke materi selanjutnya yaitu cara pengembangan paragraf. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Lalu apa sajakah pola pengembangan paragraf? Berikut penjelasannya. Yang pertama, pola klimaks dan anti klimaks. Saat akan mengembangkan gagasan dalam paragraf, pola klimaks dan anti klimaks diterapkan dengan menggunakan klimaks sebagai dasarnya. Artinya,
Gagasan utama akan dijelaskan dengan menggunakan gagasan yang kedudukannya paling rendah hingga gagasan yang kedudukannya paling tinggi. Pola klimaks dan antiklimaks juga dapat diterapkan dengan menggunakan gagasan yang paling tinggi kedudukannya hingga ke gagasan yang paling rendah. Yang kedua, pola sebab dan akibat. Pola pengembangan ini dilakukan dengan cara menerangkan sebuah kejadian dari sudut pandang sebab dan akibat. Biasanya menggunakan kata seperti padahal, akibatnya, karena, serta oleh karena itu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan inti cara pengembangan paragraf. Beberapa pengembangan paragraf yaitu terdiri dari satu, cara pertentangan. Pengembangan paragraf ini menggunakan ungkapan-ungkapan dengan cara pertentangan seperti berbeda dengan, akan tetapi, dan sebagainya. Contoh, Tono ingin sekali mengikuti pertandingan balap sepeda, akan tetapi dia tidak mempunyai sepeda. Untuk itu, ia berusaha keras agar memiliki sepeda. Ia mencoba menjajakan dagangan di kantin sekolah. Bahkan, ia rela tidak jajan selama beberapa minggu. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu cara perbandingan. Paragraf dengan cara perbandingan ini biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, akan tetapi, sementara itu, dan sebagainya. Contoh, setelah berhasil dengan gemilang mengorbitkan Osama bin Laden sebagai seorang pahlawan dan dermawan, Taliban sekarang kesulitan untuk memisahkan diri. Sementara itu, Washington menginginkan Osama bin Laden diadili karena dituduh terlibat dalam peledakan kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania pada Agustus 1998 yang memakan korban 200 orang lebih. Baiklah teman-teman, berikut sudah saya sampaikan tadi dan jelaskan mengenai materi pengembangan paragraf dan juga cara pengembangan paragraf. Jadi ada 2 poin ya untuk cara pengembangan paragraf, yaitu poin pertama cara pertentangan dan poin kedua cara perbandingan. Apabila dari penjelasan tersebut ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya Rafli, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Melina Ridaya dari kelompok 1. Saya mau mempresentasikan jenis paragraf menurut teknik pemaparannya. 1. Paragraf deduksi. Deduksi berarti berpikir dari umum ke khusus. Paragraf ini menempatkan kalimat topiknya selalu di awal. Dan yang kedua, ada paragraf induksi. Paragraf yang menggambarkan dimulai dari pemaparan bagian-bagian kecil atau hal-hal yang konkret hingga sampai kepada suatu simpulan yang bersifat umum disebut paragraf induksi. Dan ada yang ketiga, paragraf campuran. Dalam paragraf campuran, penempatan kalimat topiknya di tengah paragraf. Paragraf ini dimulai oleh kalimat pengembang. Setelah kalimat atau kata transisi kalau ada, setelah itu kalimat topik dikembangkan lagi dan diakhiri oleh kalimat penegas atau diperlukan. Ada juga paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan dilakukan dengan cara membanding-bandingkan kalimat topik. Misalkan, kalimat topik mengenai hal yang bersifat abstrak dibandingkan dengan hal yang bersifat konkret. Dengan cara merinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian kecil. Ada juga paragraf pertanyaan. Kalimat topik dalam paragraf pertanyaan tersebut, kalimat tanya dan kalimat-kalimat pengembang dalam paragraf jenis ini juga bisa merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
Yang keenam, paragraf sebab akibat. Paragraf topik kalimat topik paragraf. Sebab akibat merupakan sebab atau akibat peristiwa-peristiwa atau sifat objektif yang dipaparkan dalam kalimat pengembang. Jika kalimat topiknya berubah sebab, maka kalimat pengembangnya harus merupakan akibat. Dari sebab itu, sebaliknya, jika kalimat topiknya berupa akibat, kalimat pengembangnya harus merupakan sebab dari akibat itu. Yang ketujuh, ada paragraf contoh. Paragraf contoh adalah pengembangan kalimat topik dalam sebuah paragraf dengan menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh itu dipakai untuk memperjelas maksud dari kalimat topik. Yang ke-8, paragraf perulangan. Paragraf perulangan dilakukan dengan cara mengulang kata atau kelompok kata. Pengembangan paragraf perulangan juga bisa dilakukan dengan cara mengulang bagian-bagian kalimat yang penting. Paragraf definisi. Dalam paragraf definisi, kalimat topiknya merupakan suatu pengertian atau istilah yang memerlukan penjelasan secara panjang lebar agar maknanya mudah dipahami oleh pembaca. Alat untuk memperjelas pengertian itu ialah kalimat pengembang. Yang terakhir ada paragraf deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf deskriptif tidak tersurat seperti pada paragraf yang lain. Kalimat topik paragraf ini tersirat pada semua kalimat pengembang. Kita akan mengetahui kalimat topik setelah selesai membaca paragraf, karena kalimat topik paragraf deskriptif merupakan simpulan semua paparan dalam paragraf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Justina Serliati, biasa disapa Justin. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang pola pengembangan paragraf. Baik, pola pengembangan paragraf sendiri merupakan cara seseorang penulis dalam mengembangkan pola pikirannya berupa mengembangkan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Pola pengembangan ini bertujuan atau berguna untuk membuat tulisan lebih jelas dan lebih runtut. Dalam menulis sebuah paragraf, ada 5 bagian penting. Yang pertama, pengembangan paragraf dari umum ke khusus atau disebut dengan deduktif. Pengembangan umum ke khusus ini dimulai dari pikiran-pikiran pokok, kemudian diikuti dengan pikiran-pikiran penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, pengembangan dari khusus ke umum atau disebut dengan induktif, di mana paragraf ini dimulai dari kalimat-kalimat penjelas, kemudian diikuti dengan kalimat utama atau pikiran-pikiran utama. Yang ketiga, pengembangan dengan alasan sebab akibat. Pada paragraf ini didahului sebab sebagai pikiran utama dan akibat sebagai kalimat atau pikiran-pikiran penjelas. Yang keempat, pengembangan dengan perbandingan, di mana dengan membandingkan antara persamaan dan perbedaan dua objek atau lebih. Yang kelima, pengembangan paragraf dengan menggunakan contoh. Paragraf ini dikemukakan suatu pernyataan yang diikuti rincian dan beberapa contoh. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pola pengembangan paragraf. Terima kasih dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Pihrawati dari kelas 011 Manajemen CK. Di sini UPI ingin mempresentasikan tentang kalimat paragraf dalam bentuknya. Oke, let's go.
sini saya akan mempresentasikan tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, let's go. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat perjelas. Contohnya, empon-empon merupakan salah satu jamu tradisional orang Jawa. Empon-empon banyak mengandung kurkumin yang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Jamu ini dipercayai dapat menyembuhkan pasien yang terpapar COVID-19. Kedua itu paragraf induktif. Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Contohnya, sepanjang hari hujan turun dengan lebatnya, air sungai mulai meluap, banjir terjadi di beberapa titik, bahkan banyak pohon yang roboh dan tumbang. Rupanya musim hujan sudah mulai terlihat. Ini ada paragraf campuran. Jadi, paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan persoalan, pola atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan pengasan dari awal paragraf. Nah, contohnya, buku merupakan sarana utama dalam mencari ilmu. Dengan buku, orang bisa mengetahui ilmu dari berbagai belahan dunia. Dari buku pula, kita bisa mendapat hiburan dan menambah pengalaman. Jelas bahwa buku sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Yang terakhir ini ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Contoh, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semiliar terasa menyejukkan hati. Di sini jadi ada sebuah kesimpulan paragrafnya, yaitu untuk menarik kesimpulan paragrafnya, kita harus membaca dengan teliti paragrafnya dan memahami ide pokoknya terlebih dahulu. Nah, itu saja yang penjelasan dari saya dan kesimpulan tentang paragraf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.